Perkenalkan, nama saya Istia Delia Amelia dari Prodi Pendidikan Seni Rupa UNES 2020, nomor NIM 2401420034. Kali ini saya akan melakukan virtual tour di tempat-tempat yang ada di Nusantara. Yang pertama ada di Jawa Tengah, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid yang terletak di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Semarang, Jawa Tengah ini, jika dilihat dari bentuk arsitektur, memang kental dengan 3 nuansa budaya, yaitu Jawa, Romawi, dan Islam. Gaya arsitektur Jawa terlihat pada bangunan atap utama masjid yang berbentuk limas, tetapi dipadukan dengan gaya arsitektur Islam yang melengkapi ujung dari atap masjid dengan bangunan kubah yang besar, berdiameter 20 meter. Gaya arsitektur Islam juga terlihat pada bangunan 4 menara yang berada di tiap penjuru atap masjid dengan ketinggian masing-masing 62 meter. Gaya arsitektur Romawi tampak dari bangunan di pelataran Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu semacam bangunan Koloseum Athena di Romawi yang memiliki 25 pilar dengan ornamen kaligrafi yang sangat indah. Pilar yang berjumlah 25 pada bangunan itu simbol dari jumlah nabi dan rasul. Kaligrafi indah yang menghiasi bangunan di gerbang masjid ini adalah lafaz 2 kalimat syahadat, juga ada tulisan Arab dan Melayu. Gaya arsitektur Islam lainnya adalah keberadaan 6 payung raksasa yang berada di pelataran masjid yang berfungsi untuk pelindung dari panas dan hujan. Selanjutnya ada Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus adalah salah satu masjid yang berperan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Masjid yang berada di Kudus, Jawa Tengah ini memiliki arsitektur unik, yakni perpaduan Hindu Jawa dengan Islam. Masjid bersejarah yang juga disebut dengan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Manar ini sudah ada sejak tahun 1549. Pendiri Masjid Kudus adalah Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq. Menara Kudus juga didirikan oleh Sunan Kudus sebagai simbol dalam Cendra Sekala, Gapura Rusak, Ewangin Jagat. Sunan Kudus sendiri adalah salah satu wali songo atau para ulama yang melopori dakwah Islam di Jawa. Sunan Kudus pernah menjadi senopati di Kesultanan Demak, kerajaan bercolok Islam pertama di Jawa yang sekaligus meruntuhkan kerajaan Majapahit. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal sebagai ahli hukum Islam. Bagian menara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kaki, badan, dan kepala. Bagian kaki terdiri dari ornamen-ornamen motif Hindu. Bagian badan menara memiliki ruang kecil, relung, yang berukuran 1,4 meter x 0,85 meter. Relung ini menyerupai relung-relung yang ada di dalam bangunan Hindu, seperti pura dan candi. Dalam bangunan Hindu, relung ini biasanya diisi oleh patung, namun dalam Menara Kudus, relung ini dibiarkan kosong. Kemudian di bagian tengah, terdapat ornamen-ornamen Cina berupa piring yang dilukis. Pintu masuk dari relung berupa pintu kayu jati dengan desain di sudut di sisi kanan dan di sisi kiri. Bagian atas menara atau puncak menara yang berupa ruangan yang ditopang oleh 16 tiang. Di bawah menara atap tergantung sebuah beduk yang menghadap ke utara selatan. Peletakan beduk di bawah atap menara ini dikaitkan erat dengan peletakan kentongan di bawah atap Balai Kulkul. Atap menara yang merupakan atap tajuk 2 tingkat menyerupai atap Meru yang berfungsi untuk mengatapi bangunan-bangunan suci di dalam pura. Jumlah tingkatan atap yang genap menimbulkan beberapa spekulasi bahwa atap 2 tingkat tersebut mempunyai makna 2 kalimat syahadat ini menunjukkan adanya tendensi untuk mengislamkan orang-orang yang beragama Hindu. Selain itu disebutkan juga bahwa jumlah atap yang terdiri dari 2 tingkat merupakan pelengkap dari struktur 4 tingkat di bawahnya, sehingga semua tingkat berjumlah 6 tingkat yang mencerminkan rukun iman.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam saya berucap. Terima kasih.